Saya jadi ketua fraksi, kemudian jadi ketua Banlek pertama, Badan Legislasi, kemudian jadi ketua fraksi di Komisi 1, saat ini di Komisi 5. Siap dimanapun, dan kita bekerja dimanapun amanah itu diberikan. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ujung Barat, ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah orang yang mewakili kita, masyarakat Aceh, di parlemen. Anggota DPRA Bapak Iskandar Usman Alfarlaki. Benar ya, Pak? Ya, benar. Ya, secara lengkap ya. Tapi biasa sering disapa Bang Is atau Bang Usman ya. Jadi ini biar enak asik kita ngobrol, Bang aja mungkin ya. Bang, boleh. Oh, ya. Boleh. Tapi Pak kayaknya lebih enak nih. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, hari ini sehat, dan baru saja kita selesai melaksanakan sidang paripurna penyerahan LHP BPK RI yang juga tadi dihadiri oleh Saudara PLT Gubernur Aceh, dan unsur Pokopimda lainnya. Oh, hari ini hadir Pak ya? Hadir hari ini. Beberapa hari yang lalu sempat viral, ada anggota dewan tanyain hoka Pak PLT hande-hede, Pak Sekda. Ya alhamdulillah Koronyo natru. Iya, hari ini datang, cuman yang tanya rindu Pak PLT hari ini berhalangan. Oh. Jadi nggak jodoh sama PLT-nya. Iya, betul-betul. Pak Is adalah DPRA Provinsi Aceh Komisi 5 yang membidangi kesehatan ya, Pak? Kesehatan, pemuda dan olahraga, kemudian sosial. Betul. Ya. Beliau adalah dari Partai Aceh. Dan beliau berasal juga dari Aceh Timur ya? Dari Dapil Aceh Timur. Dapil Aceh Timur. Bapak asal dari mana Pak aslinya? Asal dari Perla. Ya, aslinya saya itu dari Kecamatan Rantau Perla. Ya, sekarang tinggal di Perla, di Desa Blang Bitra. Tapi kalau asli lahir saya itu di Desa Senembuk Baru, Kecamatan Rantau Perla. Kalau jalan masuk itu dari Kampung Besar, sekitar 7 atau 8 kilometer. Ya, jalan provinsi yang menghubungkan antara Perlak Lokop. Perlak Lokop, ya, betul. Kita kebetulan pernah lewat itu Pak. Memang agak ekstrim jalannya. Ya, jalannya itu setiap tahun itu dibangun dengan APBA. Tapi kondisinya itu selalu dalam kondisi rusak setelah dibangun. Di sana itu selain konstruksi tanah yang labil, juga muatan truk yang di atas tonase. Ya, seharusnya Dinas Perhubungan atau pemerintah baik kabupaten maupun provinsi mengatur jumlah tonase. Nah, tahun ini itu juga dilakukan penganggaran kembali yang masuk dalam paket multi-use. Nah, tapi sekarang kan multi-use juga bagi kita itu sedang harus didiskusikan kembali, karena proses persetujuan kemarin itu tidak melalui proses mekanisme yang benar gitu. Ya. Oke Bang, membindangi salah satunya kesehatan. Mengenai kondisi COVID hari ini di Aceh Bang, yang sudah sampai 80 yang positif dan korban yang meninggal sudah sampai 3 orang. Bagaimana tanggapan Bapak seorang anggota dewan terhadap polemik ini, Pak? Ya, kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman Komisi 5 DPRA, termasuk dengan Ketua. Saya menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan COVID-19 di Aceh. Nah, kemarin saat kita sigap menghadapi corona, tidak ada lonjakan ya warga yang positif corona. Artinya kami juga sempat turun ke perbatasan di Kuala Simpang, bertemu dengan Bupati di sana. Kemudian setelah kami ingatkan agar prosesnya diperketat, PLT Gubernur juga turun ke sana. Nah, kemudian pos di perbatasan juga dibuat. Sekarang saat ini loss, positif meningkat. Jadi saat positif meningkat ketika ada paramedis yang sudah positif, bayi yang ada yang positif, ya, jumlahnya
dalam sepekan terakhir melonjak drastis, ini membahayakan, membahayakan bagi Aceh. Ya, ketika sebelumnya kita zona hijau, tapi saat penambahan terus, ini bisa masuk ke dalam kategori merah nantinya. Nah, besok siang jam 2 kami Komisi 5 akan panggil ya tim gugus Covid pemerintah Aceh. Kita akan panggil Dinas Perhubungan, kita akan panggil juga pihak Rumah Sakit ZA. Kita juga akan pertanyakan komitmen pemerintah terkait dengan insentif kepada medis yang berada di garda terdepan, terutama yang bertugas di rumah sakit baik di IGD maupun di ruang penanganan COVID yang sampai hari ini belum mendapatkan insentif sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah. Padahal mereka ini kan pahlawan untuk penanganan COVID. Garda depan. Gajinya saja tidak cukup. Ya, di rumah sakit Meraksa misalnya kemarin. Itu saya mendapatkan laporan ada ada para dokter yang bertugas di IGD yang kontrak dan sebagainya, insentifnya sangat kurang, 1.600.000 ya per bulan. Ya, mereka kan jaga malam, mereka menangani pasien dengan pertaruhkan nyawa dengan APD yang mungkin diklaim lengkap, tapi kenapa dokter bisa positif kalau APD lengkap? Nah, kita juga mengharapkan pemerintah, besok akan kami pertanyakan itu, dokter-dokter atau tenaga medis atau perawat yang dilibatkan langsung dalam penanganan COVID-19 ini agar mendapat tempat isolasi mandiri, atau jangan dibawa pulang, mereka jangan pulang dulu, disediakan tempat. Apakah itu penginapan, apakah di rumah sakit di ruang khusus atau di hotel gitu. Berarti memang kondisinya sebenarnya ini sudah sangat memprihatinkan ya Pak ya, kondisi kita ya. Iya, pasti. Ada kemungkinan nggak Pak bandara ditutup? Kalau penutupan itu kan harus memang butuh diskusi lagi ya. Selama ini saat pandemi memang penerbangan dari Jakarta itu ke Banda Aceh semua maskapai dikurangi benar. Maskapai dikurangi. Hari ini saja misalnya meninggalnya Pak Usni, mantan Sekda Aceh, harus charter pesawat Lion. Jadi karena tidak ada penerbangan hari ini dari Jakarta ke Banda Aceh. Ya di charter, jadi jenazahnya dibawa pulang ke Banda Aceh. Oh begitu ya. Tapi sudah sampai Pak ya. Ya, informasi yang kita terima itu jam 15 penerbangan dari Jakarta. Jadi seharusnya sudah sampai ya. Sudah sampai. Ya. Oke, Bang Iskandar juga terkenal nih dengan sosok yang katanya kalau orang-orang dari daerah terlebih Aceh Timur datang, ini pasti menjumpai dan menghubungi Bang Iskandar. Ya karena sosok beliau yang seorang kalau bahasa di media itu dermawan. Ya seperti itulah lebih kurang. Tetapi ini kita mengenai masalah nelayan kemarin, Bang. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Bang, kenapa Bang bisa menginspirasi ingin membantu itu nelayan itu. Sebenarnya semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini kan mencari saluran mana yang paling tepat untuk diutarakan keinginannya. Nah, kalau bicara nelayan sebenarnya saya tidak juga hanya fokus soal isu nelayan. Tapi bagi masyarakat yang datang masuk rumah sakit misalnya di Banda Aceh, itu mulai dari pertama dibawa mau minta dibantu keringanan pengurusan kamar sampai mau agar dilayani, Bang nyo ne hubungi saat mengat dilayani Bak IGD dan lain sebagainya. Kemudian Bang nyo kamarnyo rame tat urang suum tat. Kemudian nyo AC mati, kipas angin mati. Ini ambulannya nggak ada begitu. Itu setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap hari saya menyisihkan waktu untuk hal-hal seperti itu. Malah saat saya pimpin rapat kadang-kadang saat sedang di kantor, SMS masuk, WA masuk, saya sempatkan waktu sebentar untuk memforward WA atau SMS. Kadang kan saya membuat ribet. SMS orang-orang kita di kampung itu kan nggak teratur dia. SMS, saya minta coba SMS nama, SMS alamat, dia SMS-nya
terpotong-potong. Ya, sehingga saya harus ambil lagi, harus buat secara utuh, kemudian saya tujukan langsung beserta dengan nomor HP pendamping. Nah, nanti teman-teman di rumah sakit ZA itu akan menghubungi nomor HP pendamping. Ya, dia akan meminta bantu. Nah, banyak sekali, misalnya saya bilang jam 8 malam, kadang-kadang teman-teman di ZA itu direktur sama wadirnya sibuk, belum sempat teruskan ke bawah. Ini yang di bawah lapor terus, yang masyarakat lapor terus ke kita. Nah, saya berharap pelayanan medis di ZA itu tidak harus lapor ke kita, artinya harus mendapat pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya harus nunggu kita telepon dulu, tapi siapapun dia, masyarakat dari perkampungan, pedalaman yang tidak bisa bahasa Indonesia, kadang-kadang tidak bisa bahasa Melayu, dia hanya bisa bahasa Aceh. Kadang-kadang pengalaman kita ke rumah sakit, mereka untuk nengok baju dokter saja nggak berani ngomong sama dokter gitu. Ya. Kira-kira setiap hari hampir seperti itu, ada merasa jenuh atau bosan atau lelah menghadapi masyarakat, melayani masyarakat hari ini yang hari ini suaranya Abang wakili? Saya secara pribadi dan keluarga saya tentunya sudah sangat siap. Saya sudah menyampaikan kepada istri, kepada keluarga saya bahwa inilah kehidupan yang kita jalani, ya, tidak harus mesti ketika jadi anggota DPR. Nah, saat sebelum jadi anggota DPR, hal-hal seperti itu juga saya lakukan. Mungkin skalanya lebih kecil. Nah, ini juga tergantung dari kemudahan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tentu saya juga bersabar, urut dada saat ya belum bisa datang ke rumah sakit. Kan saat datang ke rumah sakit harus bawa buah tangan juga, untuk membantu mereka minimal untuk mendamping membeli makan sehari-hari. Nah, ini akan terus kita lakukan dan secara kontinu. Tapi sekarang di beberapa bulan ini, minggu ini, karena kunjungan ke rumah sakit ZA dibatasi, terutama karena meningkatnya COVID yang positif ini, ya kita belum bisa untuk menjenguk langsung, tapi secara telepon kita berkomunikasi dengan pasien-pasien yang dibawa ke sana. Nah, itu yang dibilang tadi terkait nelayan. Jadi nelayan kita memang kondisinya memprihatinkan, terutama keluarga-keluarga mereka yang suaminya ditangkap, ya, yang pamannya, yang abangnya ditangkap di Myanmar, di Thailand. Itu sangat memprihatinkan. Kemarin wacana itu ada saya sampaikan agar keluarga nelayan yang ditinggalkan ini bisa diberi, ya, dana oleh Baitul Mal, dana dari infak, zakat dan sedekah, karena mereka ini memang layak untuk menerima itu. Dan saya sudah minta data ke Panglima Laut di sana dan juga ke UPTD Perikanan di ID. Karena mayoritas yang ditangkap ini, terutama di Thailand itu nelayan Aceh Timur. Ya, yang di India juga seperti itu. Nah, sekarang yang di India 3 orang itu sudah bisa pulang, sudah dibebaskan, tapi karena mungkin proses penerbangannya. Yang di Thailand itu ada 6 orang, sekarang dikarantina di Bangkok. Jadi mereka ini masuk kategori anak-anak, akan diterbangkan ke Jakarta, ke Aceh. Sementara sisanya mereka harus menjalani hukuman setahun, ya, setahun dan membayar denda. Dendanya kisaran ya sekitar 300 sampai 600 juta. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Sekjen Panglima Laut, akan dilibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah untuk menangani proses ini. Membantu membayar denda itu. Iya. Karena banyak yang di media-media korban-korban itu menjumpai Abang memang untuk curhat, ya, dan minta saran serta bantuan pertolongan. Kemarin itu ada 1 orang perempuan dari ID. Jadi beliau itu datang, saya tanya kapan datang, dia bilang baru datang pas hari Jumat. Itu saya lupa berapa hari yang lalu. Dia bawa anak 1, kemudian datang dengan adik iparnya kalau nggak salah saya. Saya tanya, datang ke Banda Aceh pakai apa? Dia pakai sepeda motor. Dari ID pakai sepeda motor. Beliau itu ingin melapor suaminya hilang. Nah, di laut juga. Di laut, suaminya hilang. Jadi melaut, pergi dengan boat pancing, ya, boat pancing, bahasa Aceh ada boat pancing. Itu 3 orang, ya, 3 orang termasuk suami dia. Jadi tidak bisa lagi berkomunikasi, HP-nya mati dan sebagainya. Akhirnya ketemu, kita menampung keluhan apa yang beliau sampaikan.
Nah, saat saya diskusi tanya jawab dengan beliau bertanya, Bang, menyetahu Bak Selawah kira-kira malam hana pupu. Nah, jadi begitulah. Saya bilang, kenapa tanya seperti itu? Karena kami pakai sepeda motor. Menye bahasa Aceh pakai Honda. Nyai Aceh kan mandu merek Honda. Madu merek Honda. Jadi menye tahu Honda naik sweeping kira-kira di Selawah. Lumpungah meno. Beli dua trip tapi nyo silakan berangkat ya dengan kita fasilitasi sedikit BBM lah untuk pulang. Setelah dilacak suaminya ketemu. Kita sudah kirimkan surat ya ke SAR, ke Basarnas, ke Kamla, ke Kemlu, ke KBRI. Tapi informasi saya dapat WA dari ini kemungkinan besar ditahan di Malaysia. Malaysia. Ya di Malaysia. Masuk wilayah mereka. Ya mungkin hanyut atau masuk ke dalam zona kelautan negara tetangga kita. Ya nanti akan coba kita pastikan kembali karena berbagai informasi yang saya sampaikan ke Kemlu, Kemlu akan menyampaikan ketika detail. Ini seperti misalnya saya minta nama 6 orang yang akan dipulangkan ini yang sekarang di Bangkok, mereka juga belum kirimkan ke saya. Belum. Jadi saya belum tahu detail siapa nama-nama mereka gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan ada jalan terbaik ya. Insya Allah ya kita berharap semua masyarakat kita ini bisa terbantu mendapat pelayanan apabila mereka ini memang ingin mengadu kemana saja, termasuk kepada pemerintah. Dan kita berharap pemerintah Aceh juga concern terkait persoalan-persoalan ini. Iya. Jadi alhamdulillah banyak dan ada masih anggota-anggota dewan yang masih peduli dan memang mau menampung keluhan-keluhan masyarakat. Alhamdulillah. Yeah. Nah, ini kita meninggalkan cerita itu, Bang. Ini mungkin lebih ke ranah pribadi Abang nih. Karena sempat kita ngobrol-ngobrol. Ternyata nih, Firman, Pimen, Rahmat, ternyata anak Bang Iskandar juga seorang hafiz loh. Iya. Seorang hafiz. Boleh tahu berapa juz sehari? Si Abang itu dia 3 juz. 3 juz. Ya, 3 juz. Bayangin aja ayahnya seorang anggota dewan yang super sibuk mampu mendidik anaknya menjadi seorang hafiz. Ini ada sesuatu nih yang harus kita ini ada sesuatu yang harus kita tanyakan lagi atau perdalam. Bagaimana nih konsep cara pengajaran di rumah nih? Karena kan pasti seorang anggota dewan intensitas ketemu dengan keluarga jadi lebih sedikit ya. Iya. Nah, jadi gimana caranya nih, Bang? Di rumah itu mendidik anak bisa menjadi seorang hafiz loh nih, Bang. Ya, terus terang kalau bicara tadi soal waktu untuk keluarga memang agak jarang ya untuk jalan-jalan, untuk bisa ketemu misalnya seperti teman-teman yang lain bawa main ke luar negeri ke Jakarta. Saya jarang sekali seperti itu. Boleh dikatakan apakah ini suami yang bukan tipikal romantis ya? Boleh saja lah ya, boleh saja. Tapi saya anak-anak di rumah itu ya sangat pengaruh sekali dengan keterlibatan istri di rumah. Ya, istri menjadi second partner, second partner. Kalau saya istilahkan istri itu menteri dalam negeri. Kalau saya urusan luar negeri, dia itu menteri dalam negeri yang concern memang sekali menutupi kekurangan apa yang bisa saya lakukan. Artinya ketika dia tahu bahwa peran saya terhadap anak-anak dengan waktu yang sangat jarang sekali, dia masuk dalam wilayah ini. Dan saya juga mendukung kerja-kerja didikan di rumah selain juga didikan di sekolah. Ya misalnya ketika bulan Ramadan minta untuk masuk pesantren, ya dalam khusus hafid kita dorong itu masuk dalam khusus hafid. Ya dia akan belajar khusus hafid di situ. Dan sekarang anak yang tua itu namanya Arayan Maulana Zikri, sekarang tamat SDIT Al Azhar dan masuk ke SMP. Tamat SD sudah 3 juz ya? Ya. Memang di sekolah juga ditempa. Adik-adiknya semua di situ. Dan mereka ketiga-tiganya yang sekolah ini bisa jadi imam. Jadi imam di rumah. Kalau lagi rame-rame ada ponaan-ponaan lain yang datang dari kampung ke rumah kepada Aceh, ini jadi imam, dia baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek. Gitu. Berarti pertemuan Abang dengan anak sebenarnya menentukan hasil bukan dari kuantitinya ya, tapi kualitas pertemuannya ya. Iya, tidak. Saya biasanya malam kalau setelah maghrib, misal pulang kantor ada
kawan-kawan masyarakat yang minta ketemu, saya langsung di warung kopi. Jadi kalau di rumah nanti mungkin nggak ada istri atau sibuk dia dengan anak-anak, nggak bisa buat kopi di warung kopi. Ya begitu selesai pamit dan lain sebagainya, pulang ke dapil saya atau ada teman-teman lain di warung kopi. Nah saya pulang malam, saya pulang malam atau saya pulang malam tepat maghrib, salat maghrib. Kadang-kadang salat maghrib itu berjamaah saat ada saya. Kalau enggak, mereka juga lanjut jamaah. Jadi sama orang rumah, sama istri, anak, lanjut jamaah. Ya siap itu ya kita minta ambil Al-Quran atau ambil yang juz sama, yang Iqra, semua belajar dulu. Oh ngaji. gitu ya. Ya. Berarti bayangin aja yang ayahnya seorang yang super sibuk, anaknya alhamdulillah bisa menjadi hafiz. Dan banyak juga orang-orang tua yang tidak terlalu sibuk tapi melalaikan tugas orang tuanya juga, banyak seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita bukan seperti itu. Tetapi tadi yang menarik adalah berarti istrinya abang itu bukan tipikal istri workshop, keluarga workshop, suami work kerja, istri shopping. Ya, kan itu. Ya bang, ini ada pertanyaan yang datang nih bang. Ini dari Nurul Husna. Ya. Cuma ini pertanyaannya agak-agak ini sedikit sini bang. Ya. Ini hampir-hampir sama dengan pertanyaan Pak Bupati kemarin yang agak unik ya. Tapi ini lebih ini lah. Bang Cika tolong ditanyain, kenapa Bang Iskandar selalu berpenampilan stylish dan macu? Waduh. Oh sebentar, stylish dan macu. Ya, mungkin dengan apa nih? Brewoknya mungkin ya. Apa memang selalu berpenampilan stylish dan maco, Bang? Ini maco ini ya, indikasi konteksnya itu sangat luas ya. Gimana, Bang? Kemarin santai, waktu kita jumpa kan Santai. Kemarin waktu kita ketemu santai. Ya. Tapi mungkin sering nih perhatiin. Mungkin ini salah satu fansnya Abang nih, atau kadang kenal Bang, Nurul Husna. Mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaan, tapi enggak juga. Karena tergantung kondisi. Namun demikian, orang melihat kita itu kan dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Memang saya dari kecil itu sudah mendapat didikan dari ayah saya. Ayah saya almarhum Usman Amin. Beliau itu kepala MIN. Ya, pensiun di MIN. Ayah saya itu mendorong kami semua untuk ke dunia pendidikan, meski dengan gaji beliau yang terakhir saya tahu itu sebelum meninggal 1.200.000. Ya, semua anak-anaknya didorong memberikan dan tidak ada harta apapun yang ditinggalkan kami. Itu semua tanahnya dijual ya untuk menyekolahkan anaknya. Kami ada 6 bersaudara. Adik saya yang paling terakhir itu perempuan, yang lain semua laki-laki. Abang saya ada di kampung cuma 1 orang, lain semua keluar ada di Langsa, ada di Bengkulu, ada yang di Banda Aceh. Nah, dari situ saya belajar dari sejak kecil. Memang abah saya itu kalau matchy sekali. Jadi beliau itu rapi sekali, ya. Beliau setiap pakai baju kemeja, selalu ke dalam. Nah, di situ ditanamkan harus begini. Jadi rambutnya kalaupun panjang itu langsung dibawa. Oh ya, namanya itu ada dulu Cik Sin di kampung saya. Cik Sin orang tua. Ya, pakai ragum manual. Pakai ragum dia manual. Ya, pakai ragum manual. Taruh sabun pun sabun cap sampat. Taruh di sini sabun cap sampat. Ya kan, untuk kerok jenggot atau ini kita masih sikin apa itu? Pelepuk meriah. Jadi asah pelepuk meriah. Nah, dia dibawa ke sana terus, dibawa. Kukunya dia dipotong sendiri sama ayah saya. Nah, dipotong, tidak boleh kuku seperti ini. Dia diajarkan seperti itu. Sehingga terbiasa. Iya, ya. Ya, dulu dia mandikan kita. Min saya masih dimandikan sama ayah saya. Jadi ayah saya itu mandikan. Jadi kita pakai sumur itu cincinnya ada 17. Jadi dalam sekali. Jadi pagi itu dikasih mandi, dikasih sabun semua. Untuk minyak rambut bris dulu. Nah, bris lama. Jadi bris itu ya ditaruh sama ayah saya, lalu duduk ke dalam walaupun celana pendek itu tetap ke dalam. Nah, dari situ beliau sudah bilang. Jadi orang-orang yang berjiwa besar itu harus rapi katanya. Ya, harus rapi, harus bersih. Filosofi luar ya, biasa. Harus bersih, harus rapi. Dan saya kira ini seseorang, penampilan seseorang itu mencirikan bahwa orang ini seperti apa. Ya. Nah, itu muncul kewibawaan seseorang dan sebagainya. Begitu juga saya paling teringat itu saat almarhum Wali, almarhum Wali Hasan Tiro, itu pakai jas, selalu rapi, yang pakai sepatu.
Ya, ini kan bagi orang-orang diplomasi tentu tahu betul kenapa orang harus rapi dan sebagainya gitu. Nah, kalau maco saya juga tidak ngerti ya maco maksudnya siapa. Mungkin apa sih ini Rahmat? Ini apa sih maksudnya maco? Maco. Ya. Tapi berarti gini Bang, ini ada sesuatu yang ternyata di luar sana ada masyarakat terutama kaum wanita juga yang sangat apa ya, ngefans sama abang ini. Mungkin ya kalau udah berbicara macho stylish berarti kan tidak melihat lagi ini anggota dewan, ini siapa, yang dilihat adalah seorang Bang Iskandarnya. Ya, mungkin pada istri Bang Iskandar hati-hati, ini banyak banyak yang melirik. Oke, ada pertanyaan mungkin Pimen? Dari Instagram masuk. Oke. Di siapa? Winda. Oke, Winda. Apa pertanyaannya? Ada rencana jadi apa nih? Bentar. Cepatlah. Ada rencana jadi Bupati Aceh Timur. Ngeri pertanyaannya dari Winda Utami. Ya. Pertanyaannya, apa ada rencana Mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Timur. Ada rencana mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Timur. Ya. Pertanyaan yang disampaikan Winda ini banyak sekali diajukan oleh teman-teman yang lain di Instagram, di Facebook, di WA, banyak sekali memang. Tapi semua apa yang kita kerjakan hari ini itu terutama untuk pembangunan dan kemaslahatan terutama masyarakat di dapil saya dan umumnya masyarakat Aceh. Ya, saya akan terus berbuat. Menyangkut dengan itu, kita pulangkan kepada kebijakan partai dan masyarakat banyak. Ya, apa yang diarahkan oleh pimpinan partai, ya, apa yang diarahkan oleh Ketua Umum DPP Mualim dan juga Sekjen DPP Abu Rada, begitu juga dengan teman-teman di DPW Aceh Timur, ya. Kita pulangkan kepada mereka mana yang terbaik, ya. Jadi sehingga ini akan menjadi warna tersendiri bagi proses demokrasi dalam internal partai. Katakan semua lampu hijau. Ya. Abang juga berarti siap. Saya sebagai pasukan, ya, sebagai pasukan tentu, ya, sebagai pasukan tentu menerima siap, amanah, ya, ditempatkan di mana saja sebagai pasukan. Pasukan itu batalion 1, batalion 2, di mana saya siap. Ya, dulu di DPR saya jadi ketua fraksi, kemudian jadi ketua Banlek pertama Badan Legislasi, kemudian di ketua fraksi di Komisi 1, saat ini di Komisi 5. Siap dimanapun dan kita bekerja dimanapun amanah itu diberikan. Ya. Tapi ada arah ke situ ya, Bang? Rahasia ya. Masih rahasia. Ya, nanti biar partai aja yang ini. Iya. Intinya Abang siap. Berarti intinya beliau siap. Gitu. Cuman tergantung lagi ke, saya rasa kalau itu pertanyaan siap apa enggak, saya pun siap gitu. Iya kan, Bang? Siapa pasti siap kalau kita ini ya, cuman tergantung masyarakat mempercayai, partai mempercayai atau tidak kan ya, gitu. Betul. Kau tanya semua orang, siapapun akan siap itu menjadi pimpinan. Siapa yang enggak siap gitu. Oke, Rahmat, ada pertanyaan? Aman nih. Ya? Aman. Udah ditanyakin ya yang tadi ya? Udah. Sama yang saya buka ya? Ditanyakin. Ditanyain. Ditanyain. Betul. Bang, ini ada masuk berita headline news. Jadi berita terbaru tadi kayak sepertinya ini mengenai sidangnya Abang tadi. Iya, betul. Tentang yang meninggal saudara kita, dan Abang ada mengeluarkan statement, saudara kita yang di Papua ya. Iya. Abang ada mengeluarkan statement untuk mendesak atau menyarankan pemerintah ya, betul, untuk memberikan penghargaan. Betul. Gimana, Bang? Betul. Jadi tadi di dalam sidang paripurna dihadiri oleh PLT Gubernur Aceh. Sidang tadi dipimpin oleh Ketua DPR. Saya meminta izin untuk bicara kepada adinda kita almarhum Muhammad Zaki, seorang guru asal Aceh Utara yang meninggal dunia di Nabire karena sakit. Saya meminta kepada PLT Gubernur Aceh atas nama pemerintah Aceh untuk menyerahkan piagam penghargaan khusus kepada Muhammad Zaki sebagai pahlawan tanpa jasa yang telah mengabdi kepada anak-anak di pedalaman Papua. Dan saya juga meminta agar pemerintah Aceh, karena saya membaca chat di salah satu yang di upload di Facebook oleh teman, saya juga inbox, tadi nggak tahu apakah sudah dibalas. Ternyata ada komunikasi Muhammad Zaki dengan temannya di Facebook
ada kata-kata mungkin saya akan sembuh ketika ibu saya senang. Ibu saya senang ketika ibu saya ini punya rumah sendiri. Jadi ibu saya ini tinggal di tempat orang ketika saat ayahnya meninggal. Jadi ibunya ini mencari rezeki upah ke orang, tinggal di Aceh Utara. Dia menginginkan adanya rumah. Jadi saya meminta dari PLT Gubernur agar rumah untuk Ibu Jaki dibangun oleh pemerintah Aceh. Ya. Dan jika perlu Mama Jaki ini yang sekarang sudah tua ya difasilitasi juga untuk ke Papua. Ya, ke Papua untuk bisa menziarahi makam almarhum Zaki ini. Karena kita tahu jauh sekali antara Nabire ini dengan Jayapura. Jauh sekali. Di sana di Papua itu penerbangan tidak darat. Jadi penerbangan dengan udara. Ada Susi Air, ada berbagai pesawat-pesawat perintis yang terbang dan tidak setiap hari terbang. Jadi ongkos pesawatnya sangat mahal sekali. Jadi untuk harga semen saja mahal di sana. Ketika kita beli di sini 55.000, di sana bisa 200.000 karena dibawa dengan pesawat. Ya, saya sudah beberapa kali ke Papua dan saya juga sudah masuk ke daerah Timika, saya sudah masuk ke perbatasan Papua Nugini. Baik Bang, terima kasih. Sepertinya waktu kita terbatas ya. Ya. Bang, tapi sebelum kita akhiri, ada closing statement mungkin dari Abang sekitar 1 menit untuk seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat dapilnya Abang, dapil Aceh Timur pada khususnya. Mungkin ke kamera ini Bang. Ya. Terima kasih semua teman-teman di Ujung Barat Channel. Saya pesan kepada masyarakat khususnya Aceh Timur dan masyarakat Aceh, kita itu untuk bersatu padu membangun negeri Tanah Rencong ini. Ya, tidak bisa bahwa pembangunan itu dilakukan oleh 1, 2 atau 3 orang, tapi keterpaduan satu arah satu langkah seayun sekata sangat menentukan Aceh ini maju di masa yang akan datang. Begitu juga dengan perjuangan kekhususan keistimewaan Aceh harus terus digalakkan dimanapun kita berada. Instrumen-instrumen pemerintah, baik itu tingkat kecamatan, DPR kabupaten, DPR provinsi, gubernur, seluruh SKPA yang ada untuk memahami kekhususan dan keistimewaan Aceh. Dan kita juga harus bisa berdiri di atas regulasi sendiri dan berjuang dengan pemerintah pusat. Semoga ke depan kita agar lebih aman, terentam, damai, dan bisa bersuara satu demi Aceh maju. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Sahabat-sahabat Ujung Barat, sekian pembincangan hangat kita dengan Abang Iskandar Macu. Mungkin berubah sedikit nama. Karena tadi saya sangat membekas itu Bang. Ya. Pernah nggak Bang selama ini bilang Macu? Belum Bang ya? Belum. Ini pertama. Ya, kepada Nurul Sunnah. Pantas agak malu sedikit. Jadi batuk saya. Oke, Bang, sekali lagi terima kasih Bang. Kita ucapkan salam sama-sama kamera itu Bang. Insyaallah nanti kita ini mudah-mudahan bukan kunjungan Abang terakhir kali. Ya, baik. Ke Ujung Barat official Bang. Nanti teman-teman di Ujung Barat bisa ajak teman-teman yang lain di DPR, misalnya datang ke DPR, diskusi di DPR. Oh ya, menarik itu Bang. Iya, insyaallah akan kita jalankan. Terutama Komisi 5 ya Bang. Iya, Komisi 5. Nanti bisa saya fasilitasi. Siap Bang. Fasilitasi. Iya, insyaallah ya. Pimen, Rahmat ya. Siap. Oke Bang, kita ucapin salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.